kadang tidak seberat yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendawai kerabatnya di Taif, ini kerabatnya sendiri, dilempari batu. Saking kagetnya beliau balik dari Taif itu tidak sadar arahnya kemana. Ini Rasulullah yang paling sempurna akalnya, kebijaksanaannya, bisa seperti itu kondisinya, sampai berada antara dua gunung. Datanglah Jibril membawa malaikat penjaga gunung. Di laut. Ayo. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman 25 ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Cermati fenomena sekarang ini Ustadz, di mana di seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia itu Ustadz yang memiliki pemahaman salaf itu di beberapa daerah itu seakan-akan dipersempit gerakannya Ustadz. Di apa? Dipersempit gerakannya. Anggaplah misalnya beberapa masjid itu sudah ada beberapa memang instruksi bahwa di masjid ini dilarang untuk memberikan materi terkait dengan hal-hal yang berbau salafi dalam kurung Wahabi Ustaz. Dengan ini, apakah dengan fenomena seperti ini, apakah dibolehkan Ustadz yang notabene yang bisa menjadi nanti korban ini bisa mengambil suatu kaidah menghindari keburukan yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Anggaplah misalnya Ustadz, di beberapa daerah, anggaplah misalnya di Indonesia secara global itu terkait dengan hal-hal yang berbau tradisi yang oleh kita tak kenal sebagai tradisme atau misalnya bid'ahisme, di mana ini yang sangat menekan ustadz-ustadz yang berpaham salaf. Nah, maksud Ana di sini apakah hal-hal yang terkait dengan budaya-budaya itu yang bertentangan dengan Islam ini itu ditekan dalam melakukan dakwah, sehingga ustadz-ustadz kita ini misalnya di Sidrap juga sudah di sini sudah keras sekali, ada kayak instruksi supaya dakwah ini dipersempit. Maksud kami apakah ini boleh menjadi kaidah itu kita kembali yang lebih menghindari mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Sebenarnya pertama, jangan terlalu banyak lihat berita-berita di media. Satu berita di satu tempat bisa menjadi berita nasional, tidak seluruh tempat seperti itu. Indonesia ini asalnya orangnya baik-baik. Antum bicara, antum nasihati, mereka senang dengan hal seperti itu. Kalau ada yang tidak senang itu oknum-oknum tertentu saja, tidak dihitung. Jangan lihat-lihat ke berita. Ya kalau antum tidak pernah baca berita, tidak pernah lihat berita, insya Allah tidak akan ada hal yang ribet rumit. Agama ini akan selalu ditinggikan oleh Allah. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Telah tetap kalimat kami kepada hamba kami para rasul bahwa mereka akan selalu ditolong dan tentara kami akan selalu dimenangkan. Itu jaminan. Allah yang menjamin. Allah yang menjaga agamanya. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Kemudian yang kedua, seorang itu kalau masuk di dalam dakwah itu adalah berbaik sangka, semangat kebaikan, bukan putus asa, semangat kebaikan. Jadi ada manusia menolak pun kita masih berbaik sangka. Iya. Hal yang kita temukan pun kadang tidak seberat yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Mendawai kerabatnya di Taif, ini kerabatnya sendiri. Dilempari batu. Saking kagetnya beliau balik dari Taif itu tidak sadar arahnya kemana. Ini Rasulullah yang paling sempurna akalnya, kebijaksanaannya, bisa seperti itu kondisinya. Sampai berada antara dua gunung. Datanglah Jibril membawa malaikat penjaga gunung. Jibril berkata, ya Rasulullah, malaikat ini sudah diperintah. Kalau kamu menginginkan dua gunung ini dibalik menimpa mereka, dia akan lakukan. Tapi kata Nabi SAW, inni la arju ayakhruja min aslabihim may ya'budullaha la yusyrikuna bihi syai'an. Saya berharap akan keluar dari belakang orang-orang ini, dari keturunan mereka, satu kaum yang beribadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Harus selalu ada harapan. Iya, harus ada harapan. Nah, itu berdakwah di jalan Allah. Cuma memang ada sebagian dai-dai ini sudah dangkal dalam pengetahuan, sedikit juga waroknya. Sering tampil di YouTube, di media-media, dia tidak bisa mengatur perkataannya. Itu semuanya ada batasannya dengan ilmu. Kita juga jangan menjadi sebab orang itu terbakar. Karena kesalahan kita akhirnya yang lainnya jadi kena. Tapi seorang harus pandai mengukur. Itu ukuran ilmu. Ilmu itu membimbing. Kalau dia sudah jatuh dalam kesalahan ini, minta maaf, klarifikasi. Itu harusnya dia bertobat dengan baik. Dia perbaiki dirinya, dia tata dirinya. Jangan mencari pembenaran. Pada sebagian hal yang merupakan tradisi, tidak semua tradisi itu salah. Ada kebiasaan dibolehkan, tidak ada pelanggaran syariat dibolehkan. Ada dari kebiasaan yang menyelisih syariat, itu ada pembahasan. Menyelisihinya di mana, kapan menyelisihinya, masuk di dalam rincian. Ada hal-hal yang kalau akal manusia tidak sampai ke sana, kadang tidak cocok seorang itu masuk menjawab, berbicara di dalam hal itu. Sampai dia letakkan perkara-perkara yang membuat orang itu bisa paham. Iya. Itu ada etika-etikanya. Kalau etika-etika itu dijaga, maka insyaallah ta'ala akan baik semuanya. الحمد لله رب العالمين